Oke, karena dari tadi first time itu ini ya, biar sekalian juga gitu. Kembali lagi ke umumnya, ya kan? Ladies first, ya kan ya? Ladies first. Terus gua Lu cewek apa cowok? Tapi cewek. ya udah. Iya, curang. Tapi sayangnya itu bukan yang pengen gue bahas. Ya. Jadi Tapi yang pengen gue bahas Terus cerita ngomong dari panjang tadi balik itu kembali bahas. iya. Introduction Itu the Ada gok nggak? Ada gok? ada banyak. Tadi udah gua, udah Mayang. Nah, sekarang tinggal berdua tinggal nih, salah berdua satu. nih. Ya kan? Iya, iya. Karena lu berdua nih gak ada yang mau ngalah nih. Selalu ada yang maunya di terakhir. Ya Kenapa kan? pengen terakhir gitu? Ada kesempatan. Jujur gua bingung. Nih, Siapa yang mau Ini, duluan Tapi nih? ya udah, dia udah request dari tadi. Oh, iya. Nggak mau kalah sama yang tua. Ya. Berarti orang tua dulu ya. Gue kan hormat sama orang tua ya kan. Iya. Hormat imam juga dianjurkan Yang untuk lebih orang tua dulu. Doa Ingat juga ya, orang di tua. sini gua dibilang orang tua tapi paling muda mukanya. Oke. Ya, oke. Iya Ya, dah. yain. Iya. Nih, terus Gue cuma mau nanya aja. Menurut kalian arti teman itu apa sih? arti teman itu apa sih? Soalnya kan banyak teman ketika dia punya suasana baru Lupa gitu ya. Lupa sama Oh, teman. Nah, seperti itu. Menarik. Nah, itu Oke. kan. Bisa. Siapa duluan yang mau ngomong? Bebas. Jadi yang nanya dulu sebenarnya, apa arti pertemanan menurut lu Justru sendiri? gue nanya karena gue pengen tahu dulu dari lu. Oh, gitu. Iya, mungkin nanti gue bisa cari intisarinya dicampur. Weh, Intisari. Oh, orang tua. Gila. Ingat Berarti minuman kembali mulu lebih muda kan? ya muka. Iya. Beginilah kalau berteman sama jomblo akut semua. Kan lu dari tadi lu pertama lagi. Astaga. Pembuka. Gue selama jadi selalu pembuka ya. Oke. Nggak apa-apa. Menurut gue pertemanan itu lihat konteksnya dulu, brother. Kenapa gue bilang lihat konteks? Karena kita lihat lagi nih. Kalau berhubungan tuh ada tujuannya ya. Ya dong, ada visi dan misinya dia berhubungan gitu loh. Sama kayak pertemanan sih menurut gua. Jadi kalau emang cuman sekedar say hello ya udah akan seperti itu terus. Tapi kalau menjalin persahabatan ya kayak gini nih. Di dalam kondisi apapun ya kan, sorry nih orang tua lu lagi sakit, lu sempet kesini kan. Itu menurut gua itu jiwa pertemanan, bro. Gitu loh. Kayak gua juga sibuk sama skripsi, gua tetap kesini. Ya kan? Iya bener, sibuknya dipikirin doang sih lo skripsinya. Nggak dilakuin ya. Ya dibongkar. Nih, Ini menurut lu apa? Udah Udah. temen ya. Kalau dalam konteks gua sendiri itu temen itu langka. Langka. kenapa Kenapa? dibilang langka? Iya, karena apa? Jadi yang gue tahu itu teman itu adalah seseorang yang akan menemani kamu sampai mati. Teman itu nggak cuma waktu kita susah, waktu kita senang ada, tapi apapun itu. Iya. Apapun itu sebenarnya konteks apa arti pertemanan, arti persahabatan, walaupun tingkatannya beda-beda ya. Intinya kan relasi, Iya, sebuah relation. relasi, Yes. ya kan? Nah, Apapun yang terjadi lah pokoknya. Jadi ibaratkan kalau teman itu ya walaupun urutannya paling nggak nomor 4 lah ya. iya. Nomor 4 apa nomor 5 itu. Iya. Dalam urutan itu. Itu adalah suatu relasi yang sangat langka menurut saya. Menurut pandangan, Menurut lu ya? pandangan. Karena ya sebenarnya begitu teman itu sebenarnya. Sebenarnya teman itu harusnya begitu. Sebenarnya Iya. Harusnya begitu. harusnya. Temen itu namanya temen, jangan cuma ketika butuh duit, ketika butuh tumpangan, ketika Sorry. lu gajian, ketika lu dapet cewek baru, motor baru, makanan enak. Enggak, bukan gitu.
Lebih dari itu, maksudnya jauh lebih dari itu. Ya oke. Gua kesentil nih coy. Itu konteks yang menurut gua harus dibahas lebih Detail, lebih lebih detail lagi. lagi, soalnya teman yang seperti apa sih, yang bagaimana seseorang itu bisa disebut teman, bukan hanya sekedar teman, tapi Disebut dalam teman. tanda petik teman. Kutip. Kutip ya, petik lagi, kutip, kalau kutip dua ya, kutip teman. Itu konteks yang menurut kalau satu pembahasan ini doang secara ruang lingkup ini kurang. Iya kurang ya. Harus dibahas secara mendalam lagi itu. Oke. Kalau konteks teman. Boleh. Maknanya Ntar dalam kalau juga sih. pada libur. Buat dia. Gak apa-apa sih, bagus. Iya, bagus buat mengedukasi kita juga bahwa kita bisa tersadar teman itu seperti apa dan konsep teman itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalian kalau yang ingin membahas juga persoalan yang tadi kita Pertemanan, bahas, pertemanan atau yang lain yang apapun. sebelumnya tadi, Jangan lupa bisa follow, subscribe guys. follow. Ini bukan di Instagram, Ini Bos. bukan Instagram, gue baru mau bilang di deskripsi. Kalau kita ada teman komen. saya, Nah, Anda Lu subscribe. gimana buat lu? kalau buat gue sendiri, karena ini pengalaman bagi gue sendiri ya, ketika gue lebih menghargai teman yang mengakui teman, dalam arti dia udah tahu bobroknya kita, udah tahu jelek baiknya kita, tapi dia masih mau berteman gitu, masih mau berteman dengan kita, dan masih memperjuangkan itu pertemanan gitu titik loh. titik Poinnya ya. titik apa maksudnya itu lebih mendalam lagi soal tadi itu, lebih mendalam lagi itu. Karena Jadi ibaratnya dia ngelanjutin. Iya. lanjutin dari itu, oke. Ini lagi dilanjutin sayang. Ini lagi dilanjutin nih. Bahkan bener sih, ketika kita sudah feeling, kita sudah merasa nyaman dengan relasi hubungan pertemanan itu, apapun ketika kita mampu dan bisa, ketika kita masih sadar untuk ya seperti ini silaturahmi, kita akan coba untuk silaturahmi, kita akan datang silaturahmi. Mungkin yang tadi Bang Hendy bilang orang tuanya Bang Dap juga lagi sakit di rumah ya kan, terus mungkin lu juga lagi sibuk ya kan, ini juga habis jualan, habis cek gitu kan, ya kan? Kita tuh punya kesibukan masing-masing tapi dikumpulkan dalam satu momen gitu. Dan karena gue pernah pengalaman banget gitu, banyak orang yang tahu tentang diri gue tapi tiba-tiba mental gitu, dan hanya sekumpul sedikit. Nah itulah teman bagi gua. Kocok ini. Kocok gitu. Walaupun kadang memang ngeselin gitu kan, bab apa sih namanya, blak-blakan. Nah, ini salah satu ciri-ciri ya kalau teman yang bisa disebut teman tuh begini. Ketika ada seorang teman yang lakuin kesalahan atau kekonyolan atau apapun itu, dia pasti begini. Udah dia emang begitu, tapi tetap dia berada di situ. Ya emang dia begitu, mau diapain? Tapi dia teman gua gitu. Nah, dia tetap stay karena sudah tahu walaupun bobroknya dia. dia. Dia oh, ya emang dia orangnya begitu. Mau diapain? Betul. Tapi dia teman gua. Gitu. Gue setuju untuk itu. Oke, menurut lu sendiri gimana nih yang membuka pembicaraan itu? Katanya mau ambil intisarinya. Intisari lu kalau Coding-nya tawon. Gimana Bang? Ya kalau gue sih, menurut gue ya, Otak lu mampu nyerap kan? gue udah Pentium berapa ini? Orang tua. Kalau teman kan gimana ya, kita kan nggak boleh milih-milih, tapi tetap kita pilih yang terbaik, dan semuanya teman. Nah yang terbaik itu nanti ada tingkatannya menjadi sahabat, teman akrab, atau teman banyak lah, tinggal tambahin kalimat ya kan. Tapi menurut gua yang teman yang baik itu ya tadi selalu ada dasarnya ya, teman itu yang selalu ada di saat lo susah, seneng, nggak ninggalin gitu, dan nggak tadi dibilang nggak cuma butuh doang gitu. Nggak ada butuhnya doang ya. Nah, yang penting lo sadar diri, lo punya temen senjata, lo mati pun yang gotong lo tuh teman-teman lo juga kadang-kadang ya kan. Lo kecelakaan yang kondisiin teman-teman lo juga. Tapi intinya Teman ya, dalam arti teman ini mereka yang dekat, tapi bukan mereka yang hanya bisa ngucapin hanya dengan kata innalillahi, semangat atau itu. Mereka yang melakukan tindakan tuh. Misalnya kan banyak ada yang Oh ya, kata-kata aja. kata-kata doang gitu. Jadi kalau untuk teman itu maknanya dalam, itu dasar dari sebuah pertemanan menjadi sahabat atau gimana ya kan. Kalau tadi dibilang langka, iya
Memang. Langka banget yang namanya teman. Soalnya apa? Kadang juga pertemanan seseorang itu bikin kita iri. Tetapi pas kesananya kita malah ketawa. Contoh, maaf ya, kita ambil Bumai. Iya kan? Kok gue? Udah, Bumai Kenapa? sama sih, nggak usah disebut lah. nggak sebut lah, ya kan? Sampai dulu sempat gue emosi. Ini kok mentingin mereka berdua doang, ya kan? Ini ada kegiatan loh. Ini teman-teman lo juga yang ngelakuin kegiatan, tapi dia sibuk di sono, ya kan? Sedangkan tadi ya kan? Nah kayak gitu. Tapi sekarang kesiniannya saya lihat mereka hanya sekedar jarang, mungkin nggak kayak dulu ya, kampus aktif ya, tiap hari ketemu sini. Tapi kalau sekarang saya lihat kayak masing-masing gitu, punya kesibukan, lebih sana sama gitu kan. Tapi ya bagusnya mereka masih tetap jaga meskipun hanya komunikasi dan jarang ketemu, ya kan. Tapi ya beda banget dari yang dulu sering nge-share ya, hal yang sama di statusnya atau gimana gitu, ya kan. Ada netizen gue di sini, alhamdulillah gitu. Nah itu netizen itu sebenarnya Betul. teman yang memperhatikan betul keadaan lu gitu, ya kan. Ini Nah. orang gimana nih gitu, ya kan. Di sinilah yang gue bilang tadi, kesimpulan gue itu bahwa Berantem. ketika temen tahu bobroknya kita tapi dia masih berteman sama kita, itulah teman itu sih. Nah itu Buat nyamuk. Nih soalnya banyak temen yang namanya temen ya, dia kalau ada suasana baru, ada teman yang lebih asik, kadang kita ajakin yang sama waktu kita ada acara atau gini kumpul aja ya, mereka lebih nyari yang baru, lebih enak, lebih ini mungkin ya, Enjoy ya. iya plus-plusnya Karena lebih enjoy. tapi ya kenapa sih nggak salahnya kita datang untuk silaturahmi gitu ya kan, Iya. setidaknya kita kumpul bareng Walaupun nggak harus nginep Iya. ya. gitu, jangan mentang hanya ada sekarang chatting atau gimana. Coba bayangin kalau hidup ini nggak ada teknologi gitu kan, Telepati. Males gue. rasa kangen itu lebih besar, telepati. rasa kangen itu lebih besar. Kenapa? Lu nggak bakal bisa ketemu sama dia setiap hari gitu, dan ngabarinnya juga susah. Justru lebih awet yang kayak begitu ya. Lebih awet yang kayak gitu. Karena silaturahmi. Kangennya rasa kangen itu lebih besar. Kalau ada medsos itu kan, dilihat dari medsos keadaannya bagus nih, ya kan, udah biarin aja, ya kan. Ya. Oke, ada lagi bang? Udah mungkin Oke guys, jadi itu pendapat tentang apa sih artinya teman bagi kita semua, dan apa sih teman bagi kalian. Kalau misalnya kalian ingin share juga bisa komen di bawah. Nih mungkin kita akan lebih, nggak tahu sih gue juga kayak gimana, cuma Iya, secret banget soalnya secret ya. banget dari tadi, dia pengen yang terakhir Iya. gitu, sampai ngalah juga sama orang tua gitu ya kan. Ya oke, kita aduh ini asap. Nih yang akan membahas itu Kak Ilham, silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan, bukan orangnya. Gue grogi ya, Sih. karena ini pertama kali ya, udah lupain. Sih. Jadi gue sebenarnya pengen sharing ini ya, Apa dari dulu banget sebelum masih ada ikan pindang di sini. ikan ya. pindang. Oke. Ikan pindang di sini. Nih Seberapa tahu diri lu sama diri lu sendiri? Diri lu sama diri lu sendiri. seberapanya itu cakupannya dalam bagaimana nih? Ya serah lu mau yang Seberapa itu kan kata yang masih lu yang mau universal, ngungkapin, gitu. serah lu aja. Yang penting gini deh, bahasa yang paling gampang. Gimana lu bisa tahu tentang diri lu sendiri? Caranya? Maksudnya caranya atau bagaimana gitu loh nanyanya nih? Caranya. simpel aja sih. Ya. Tadi simpel aja sih yang awal, Apa tuh? siapa sih lu? Gitu aja. Ya Gitu. gitu. Itu. Oke. Jadi kan biasanya kalau orang-orang yang belum kenal sama diri sendiri kan don't care kan? Oke. Tapi kalau sebenarnya gue siapa sih? Dan ini menarik juga sih menurut gua, karena mungkin bisa dipraktekkan juga sama teman-teman sendiri, karena terkadang kita lupa untuk mengenal bahwa siapa sih diri kita sendiri. Terkadang kita teramat sibuk untuk mengetahui tentang karakter orang lain sampai kita lupa dengan itu karakter diri kita sendiri. Mungkin konsepnya seperti itu ya. Ya. Iya mungkin. Oke. Mungkin. Iya emang gitu. Emang iya itu gimana sih Pak? Aduh. Ladies first. Oke, tadi yang baju kuning kan dari tadi udah duluan ya.
Ya. Tadi kita harus Mungkin kompak mungkin ya, mungkin, mungkin diskusi enggak ya. dengan cara masing-masing aja. Gimana caranya lu bisa memahamin diri sendiri? Ya gimana Mayang? Oke. Kejebak gue. Ya kan? Nih, oke. Gue akan jawab seberapa tahu diri gue akan diri gue sendiri. Gue mengkonsepkan bahwa gue punya kehidupan tentang diri gue dan juga kepada keluarga gue dan juga kepada teman-teman. Itu bisa kangen ya. Hah? Ayo deh. Kalau konsep untuk diri gue sendiri, diri gue dengan Tuhan. Gue punya visi misi antara diri gue dengan Tuhan. Bahwa visi gue, ini gue mengenal diri gue karena perjalanan hidup dari kecil hingga saat ini. Nah, itu perjalanan hidup dan bahkan dari gue belum lahir gue dengar cerita tentang diri gue. Who am I gitu kan, siapa saya? Oke. Dan Itu Jackie Chan yang gue tahu. nah, gue punya visi dalam kehidupan gue dengan Tuhan. Visi gue itu adalah gue ingin ketemu dengan Sang Pencipta dan Kanjeng Nabi Rasulullah dengan agama yang gue yakinin di tempat yang terbaik, tempat milik Allah yang terbaik. Itu visi gue. Dan lagi gimana sih cara merealisasikan visi itu? Yang pertama, kalau ini misi gue yaitu hablum minallah. Ya, karena kita perlu mengenal siapa kita dengan Tuhan kita. Hablum minallah, itu yang pertama. Dan hal yang kedua yang perlu kita lakukan adalah hablum minanas. Kita perlu juga berhubungan dengan manusia. Sosial. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Lu mati juga nggak bisa dong ngapanin sendiri. Tarsan ya. aja berhubungan sama hewan. Terus sampai hablum kapan minanas. sendiri? Astaga. Astagfirullahaladzim. Itu ada waktunya. Itu nggak menarik sama sekali. Itu ada waktunya. Dan terakhir, misi gue ketika untuk mencapai visi itu sendiri adalah bertobat ketika gue maksiat dan terus mengulangi hal itu sampai gue benar-benar bosan dengan maksiat. Itu sih. Dan lagi kalau untuk itu kan hubungan gue dengan Tuhan. Topeng pertama gue, karena topeng pertama gue itu yang nggak bisa dilihat sama keluarga gue, yang nggak bisa dilihat sama teman-teman gue. Dan kalau sama keluarga gue mungkin yang lebih intens lagi tentang kehidupan gue, karakter gue gitu kan. Gue sampai bertanya gitu, siapa saya sebenarnya gitu, dan histori saya itu seperti apa dulu gitu kan. Dan kalau semisalnya sama temen, kadang kita suka belak-belakan dan buka aib bahkan ya kadang. Karena temen yang berada di lingkungan kita dan temen yang tahu ini ngapa sedih lagi ya. Aduh. Kalau kata seberapa kan konsepnya universal. Mungkin ya gue cuma mengkonsepkan 3 itu sih. Gue punya topeng 3. Topeng untuk diri gue sendiri, topeng untuk keluarga gue, dan terakhir itu topeng untuk teman-teman gue gitu. Ya. Gitu. Sih kalau menurut gue. Gimana Dap? Ya itulah sekedar contoh. Ya kan? Dan itu didapat dari pengalaman hidup sih, terutama Iya itu emang yang dituju itu, emang yang di konteksnya itu. Dan Apa yang didapat selama hidup sampai saat ini mengajarkan kepada diri sendiri. Jangan sampai lupa. Betul. Lu sibuk ya kan, lu sibuk stalkering orang lain tapi lu nggak tahu diri lu sendiri sebenarnya kayak gimana. Itu kan lebih parah. Itu lebih parah. Iya. Sabar. Sabar. Tapi Kopi habis. Jawabannya udah puas gak? Ini kan Lu kayak penjelasan dia presentasi, sendiri. Cuk. Mas Memak. Tapi Gue nanya ini ke lu. Pak dosen kok gimana Enggak, nih? ini tentang bagaimana dia memahami Mengenal dirinya diri sendiri sendiri. gitu. Cara prakteknya kayak gimana, maksudnya cara dia dapetinnya diri sendiri itu kayak gimana. Nanti mungkin teman-teman yang lain itu caranya itu berbeda. Beda-beda. Apa yang dialami itu Jadi berbeda. cara ya, bukan Iya. sifatnya dia yang Bukan. kayak. Terserah. Yang penting lu kenal sama diri lu itu. Seberapa intinya. kenal lu sama lu sendiri? Coba lu lebih paham, berarti gue terakhir deh. Biar gue gini. Oke deh. Bisa Nah, kalau aja gue gue cuma speaking ya. benar. Biar terakhir. Nah, bener. Lanjut. Gue cuma nambahin dari Mayang ya. Mungkin Mayang Aja punya nambahin lah. 3 topeng ya. Kalau gue bisa lebih dari 5 topeng. Kenapa gue bilang? Karena hidup itu banyak kepentingan dan apalagi gue di fashionnya yang berbau-bau politik ya kan. Nah, inilah hidup orang begini ya terus. Ya, maksud gua nggak mungkiri gua juga jala maksudnya gua dengan topeng gua yang banyak ya
kita runutin dulu, yang penting kita bisa memanusiakan manusia kalau gua ya. Mhm. Nah, yang penting gua nggak mau curang. Kalau curang kan di dalam politik itu wajar. Kalau di dalam politik ya, ini bukan di dalam Oke. eh, Politiknya universal ya. Iya. Gua kutipkan. Oke. politiknya universal. Yang penting gue bisa menanamkan diri gue sebaik mungkin di situ, dan gue nggak mau jadi yang apa, kalau aktor antagonis ya, gue nggak mau jadi juga protagonis gitu loh. Karena hidup eh, mm, nggak bisa idealis juga gitu loh. Kita juga harus realistis. Ya, realistis seorang politis. Oke. Bener kan? Betul. Ya nggak ada yang salah kan ya Bang ya? Karena kan Jadi Ya itu hak kan pilih. diri lu sendiri. iya, kalau gue orangnya kayak gitu. Tapi gue pengen tanya, lu pernah lupa nggak sih, kan kata lu banyak topeng, pernah lupa nggak sih lu pakai topeng di depan banyak Gua- orang? Enggak, gue Oh. paling pinter menyembunyikan topeng, bos. Jualan topeng Nah, lama-lama. karena topeng di rumah gue Topeng, sendiri. tapi bukan topeng monyet kan. Ya, itu mah lu. Kali Anoman. Nah, Anoman boleh. Lanjut. Udah. Enggak, lu selesai belum? Udah tadi kan. Emang udah ya? Iya, elah. Coba dari ente, gue masih belum paham, makanya gue coba Gua belum paham. biar tiga-tiganya langsung. Berarti Padahal bukan lu enggak, belum belum bukan yang belum ini, mengenal gua diri sendiri. mengenal, Ya udah, ayo kenalin diri lu sendiri. kenalin gua. Iya. Gua sih belajar dari perjalanan hidup gua kenalan, sih. kan kenalan kan? Kenalan kan? Ih, sama kita itu. Kalau gue sih belajar dari pengalaman hidup gue yang sama gue jalanin ya, dimana ya gue mengenal diri gue itu gimana ya, dibilang orang gue orang yang suka bercanda atau gimana pun mungkin orang ngeliatnya dari luar ya, tapi kalau dari dalam sebenarnya banyak beban, ya kan? Ya kan, jadi cara mengenalnya ya seperti perjalanan hidup. Lo bakal kenal siapa lo selama perjalanan hidup lo pahamin gitu. Kalau nggak lo pahamin lo nggak bakal tahu. Kan misalkan nih dalam agama, siapa yang nggak mau yang mau tobat, ya kan? Gimana caranya sih tobat? Kadang ketika kita sadar, tapi kita kebesokannya nggak bakal bisa ngakuin lagi, karena kita juga butuh faktor pendukung, pengingat, support gitu, ya kan? Untuk agama. Pernah gue ngakuin dalam sebulan rajin sholat, tapi kesiniannya entah kenapa tiba-tiba Gangguan lah ya, gangguan lah ya. lagi gitu. Apakah ini karena lingkungan atau hal yang kayak misalkan kebutuhan gue lebih ini, akhirnya gue lupa sholat, gue lebih butuh uang gini kan, sampai gue lupa namanya sholat, baca Quran atau apapun itu, nih kan? Kayak contoh nih, kadang kita ada lagi kayak ke orang tua, ke keluarga ya. Kadang kita kayak misalkan, lo sayang gak sih sama keluarga lo? Ya kan, pribadi lo, semua orang sayang gitu. Cuma ada kendala di mana keadaan di dalam rumah keluarga kita sendiri belum tentu apa yang membuat kita itu tidak peduli sama keluarga, gitu. Ya kan? Nah, di sini kita kebentuk pribadi kita juga gitu. Keadaan keluarga seperti apa yang bikin membentuk kita gitu, ya kan? Kadang kita ngeliat pengemis nih orang tua gitu, jadi ingat orang tua, tapi ketika di rumah kita kok kayak biarin aja lah, menyempelekan lah ya. iya, padahal di gua tadi di orang tua gua sedih gitu, ya kan? Sampai rumah kok biasa aja gitu. Kenapa? Itu kebentuk dari keluarga, ya kan? Makanya dari sini kesadaran sendiri juga gimana cara mengubah keadaan keluarga lo juga gitu. Jangan keadaan keluarga, perubahan di sifat keluarga lo itu lo bisa ngubah dengan lo ngubah dalam keadaan keluarga itu untuk keadaannya gitu. Gimana nih? Ya enggak mungkin kalau dalam makanan lu nggak ngerasain tesnya gitu kalau di rumah ya. Enggak, jadi gini, maksud gua lo kalau mau mengubah keadaan lo untuk di keluarga lo harus bisa mengubah keadaan keluarga lo sendiri juga, biar mereka lebih care gitu, lebih care lagi. Misalkan dalam keadaan lo, maaf kayak gue anak broken home, ya kan? Gue anak broken home. Di sini gue karena terbentuk karena broken home ini, mereka gue ngeliat cuek-cuek semuanya, ya kan? Tapi di sini gue berusaha untuk mereka ini sekarang
cobalah gue rangkul buat mereka ini lebih peduli, bisa bersatu lagi gitu. Dan sini pun gue akhirnya bisa buat mewujudkan gue rasa peduli gue ke keluarga gue kebentuk. Mungkin menambah rasa empati diri lah ya. Empati diri yang tadinya karena kebentukan broken home-nya ini, cuma gue pengen mengubah tatanan dalam keluarga gue biar gue kuat empati lagi ke keluarga, biar kembali lagi yang seperti dulu lah ya. Tapi kalau untuk ke pertemanan atau sahabat, kalau gue orang jujur, gue orangnya namanya kalau untuk ke teman oke gitu. Oke-nya apa nih? Oke-nya dalam arti gue selalu jaga gitu. Dan ini kan topiknya membahas tentang yourself, diri sendiri ya kan. Seberapa cinta sih lu sama diri lu sendiri? Kalau cinta sama diri gue sendiri, gue cinta, cuma dalam keadaan keterbatasan, ya kan, dan waktu yang udah banyak berlalu, ya kan. Waktu yang udah banyak berlalu, yang udah harus banyak disesali, kita ini lagi sadar ngomongannya, ya kan. Tapi besokannya kita lupa. Kenapa? Support dan dukungan dari orang. Yang kurang ada support, kurang ada, ya kan. Makanya tadi dibilang di step awal ya. Step awal Ya ketika lo ada minta prioritas gua ada cewek yang baru, ya kan. Itu juga salah satunya pendukung yang buat ini, ya kan. Kita nggak bisa nyalain kayak gitu juga ya. Tapi kalau gue lihat konsep daripada lu sendiri, lu tuh membahas lebih ke tentang konsep lu adalah sesuatu hal itu menjadi sebuah masalah, dan masalah itu menjadi sebuah pelajaran, dan itu adalah your mindset. Itu sih. Iya, benar. Opini lah. Itu yang ada di dalam diri lu sendiri, dan kenapa lu bisa kenal sama diri lu sendiri itu ya melalui proses kehidupan. Jadi proses itu. Kayak misalkan pertemanan yang tadinya awalnya kepercayaan gue udah gue kasih, ya kan, latar belakang ya kan. Dia udah ngenalin gue seperti apa, tapi dimanfaatin, ya kan. Akhirnya di situ lah langsung pertemanan gue, oh ini gue belajar dari ini nih, ya kan. Kebentuklah suatu mindset gue tentang pertemanan yang harus gimana wanti-wanti, ya kan. Ya. Sifat gue kayak kebentuk untuk wanti-wanti. Hubungan kayak cinta juga itu wanti-wanti sekarang gitu. Jangan sampai salah gitu. Gimana rasa penyesalan? Masalah. Ya kan banyak. Jadi kalau menurut gua kebentuknya pribadi gua karena masalah gitu. Karena terbentur ya. Kebentur dengan jalannya waktu, kebentur, ya kan. Terbentur akhirnya terbentuk. Akhirnya itu menjadi pembelajaran buat gua dan menjadi sifat gua buat lebih protek dan lebih gimana ya, terbuka lah. Jangan semuanya itu kayak lo bisa lo handle, tapi nggak semuanya yang lo handle itu bisa sesuai keinginan lo gitu. Walaupun sesuai keinginan lo, tapi tidak sesuai dengan keinginan orang lain, beda. Itu nggak juga sesuai kan keinginan lo. Boleh bercita-cita, tapi yang punya kehendak kan bukan kita gitu. Yang mempunyai takdir itu kan bukan kita. Takdir itu tetap realistis aja ya lah ya. Mantap. Kalau gue lihat sih dari dirinya sendiri, bahwa dari dirinya Bang Dap ini lebih konsepnya ke condong dia merasa bahwa hal itu menjadi sebuah masalah dan masalah itu menjadi sebuah pembelajaran. Dan jangan lupa di video gue tuh ada tentang pembahasan sebenarnya masalah itu datang dari mana. Lu bisa cek di linknya di deskripsi. Bener. Aku di sini. Ini masalahnya dari mana? Dari sini. Pasti masalah, ini biang masalah. Nah ini. Tokas selalu dari gua. Karena gua biang masalah. Langsung diputusin ceweknya. Apaan dipuasan? Kalau gua bongkar gimana nih? Jangan dong. Bongkar aja. Nah, kita udah Ini berkorek-korek nih 3. Harus dong. Karena kan dia yang pembuka untuk persoalan seberapa mengenal jauh sih lu tentang diri lu sendiri, dan begitupun pertanyaan itu kembali pada dirimu sendiri lah. Jadi sebenarnya kalau gue bisa mengenal diri sendiri itu ya nggak jauh beda sama teman-teman ya. Semuanya di istilah apa namanya, belajar dari pengalaman hidup walaupun berbeda. Apa yang dijalani itu berbeda. Cuma gini, ketika lo sadar kalau lo bisa belajar dari suatu hal, itu udah luar biasa. Misalnya kayak ada kejadian temen lo kelakuannya begini, itu lo bisa ambil pelajaran gitu buat hidup lo sendiri.
Dan itu yang gue ambil, bukan dari itu juga, tapi dari apapun itu, segi hal dari segi entah melihat tulisan, entah melihat caption, entah melihat Kata-kata motivasi ya. kata-kata motivasi, entah melihat yang sepele, yang paling rendah, itu bisa dijadiin sebuah pelajaran. Itu sensitif ya, butuh kesensitifan Ini hati juga bisa jadi ya. pelajaran. Ya. Ini juga Semuanya bisa. prosesnya. Semuanya ya gue bisa. nggak Konten. ini. Itu namanya kalau proses itu Ada ininya nggak, Bro? proses. Ya, Iya. enggak kan gue bilang ini bisa jadi pelajaran juga kan gue bilang. Kalau proses itu namanya, kalau nama kerennya ya, nama mindset. kerennya itu divine timing. Apa tuh? Divine timing. Waktu. Menemukan Artinya gimana sih? Ibaratnya begini. Lo merebus telur. Itu ada suatu proses dari telur itu mentah jadi mateng. Itu namanya divine timing. Gitu. Ya kan? Itu namanya divine timing. Begitu pula ketika gue belajar hidup ini, ya gue percaya proses. Iya loh. Nah itu yang gue kenal diri gue sendiri, itu gue bisa belajar dari hal apapun, Amin. apapun, ya, termasuk entah apa itu soal apa namanya, pengalaman hidup, kisah percintaan atau kisah keluarga, teman, sahabat, semuanya, dari mulai membangun suatu relasi dan melihatnya hancur, itu bisa dijadiin pelajaran juga. Oh ternyata begini loh. Oh ternyata begini ya. Kalau misalnya ini pelajarannya begini. Kalau misalnya ada sesuatu relasi, tongkrongan ataupun apa, ketika ada disusupin cinta, ya kan? Misalnya. Allah. Ini misalnya. Oke. Itu next. Terus. itu gimana? Itu akan meropos ya. Kropos. Iya, jadi kropos gitu. Oh berarti kayak orang Iya. nggak minum susu gitu ya, kayak tulang nggak dikasih Iya, kalsium, nah, kropos. nah ketika itu hancur, itu bisa jadi suatu pelajaran. Oh ternyata cinta itu bisa merusak gitu. Yang katanya orang cinta itu Step pertama tadi ada tuh dibahas. ya Sampai itu. minta maaf tuh. Jadi apapun itu sebenarnya teman-teman semua itu bisa dipelajari asal punya ya kesensitifan yang Iya. Sama kesadaran diri sih sebenarnya. kesadaran sendiri ya. Itu saya belajar dari suatu hal yang sangat sepele, mungkin sangat sepele. Jadi gimana caranya? Gue udah nebak. Ya emang begitu, Bos. Iya. Yang pengalaman hidup kan begitu. Iya. Gue selalu membangun relasi, kemudian hancur gara-gara orang itu menyusupin ini, orang itu menyusupin ini, akhirnya hancur. Yang gue bangun gak ada apa-apanya. Iya betul. Nih. Seberapa pentingnya sih? Seberapa pentingnya itu mengenal diri sendiri menurut kalian? Itu juga masing-masing ya kan. Tapi kalau menurut gua penting, sangat-sangat penting, ya kan. Dengan lu mengenali diri sendiri, lu bakalan tahu kelebihan lu, kekurangan lu. Lu bakalan bisa memaksimalkan kelebihan lu. Caranya gimana? Ketahui kekurangan lu gitu. Iya. Caranya begitu. Gunain itu. Kelebihan gue begini, kekurangan gue begini. Nah, gue bisa memaksimalkan kelebihan yang gue begini. Gimana caranya biar nggak sampai kelemahan ini gitu. Jangan sampai ke sini gitu. Jadi kan kita ada batasan waktu itu. Kalau udah mengenal diri sendiri, kita mau lakuin apapun bisa. Enjoy ya. Bisa. Jangan bilang nggak bisa, bisa. Karena yang tadi di tag berapa itu bacot no jutsu itu ya kan kekuatan yang sangat luar biasa itu. Ya, itu sih masuknya spiritual sih ya. Oh, bisa jadi semua. Bisa. Semua kan bisa dari Semua spiritual. aspek. Semua aspek kan. Semua jadi aspek. jadi nggak mau lu harus kenal sama spiritual lo. Nah, ini yang mau gue bahas yang kedua ini. Kalau ateis? Spiritual itu yang rohani, Iya. bukan yang jasmani. Iya, kalau ateis kan Ateis itu rohani. nah. Ateis kan nggak mengakui Tuhan. Jadi nggak ada agama dong. Nggak ada agama Nggak. di sini. Kita Iya, belajar maksudnya kan ini kita belajar spiritual. Ah. Kita belajar spiritual itu untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran kita terhadap diri kita melalui cara spiritual. Bukan kita mau jadi dukun ya. paham. Bukan kita ateis ya, tapi yang penting itu kan manusia itu kan terbuat dari, sebenarnya itu ini kan cangkang. Kalau menurut gua ya, ini kan cangkang. Manusia sebenarnya itu ruh.
Jadi mau nggak I mau, believe that. kalau lu kenal sama diri lu sendiri, lu harus deketin dulu itu spiritual lu kayak gimana. Lu harus kenal sama spiritual lo. Lu harus Oh, yang lebih dulu, Mai. lebih tahu apa itu spiritual. Ya. Nah itu. Jadi caranya gimana sih? Ya tergantung, Tingkatannya. enggak tergantung ininya, tergantung apa yang lu jalanin dan lu mau belajar dari situ enggak. Itu pilihan sebenarnya. Lu mau belajar ini, Sama tergantung niat ya. ya Ya kan? Baik lagi niat berarti ya. niat. Nih, Mulailah cari tahu. Sebenarnya itu sangat penting, ya kan, untuk memahami diri kita sendiri dan apa yang ada di sekitar kita. Chaos mistis ya. Nah, itulah spiritual. Karena ada yang menyebut begini, kita itu nggak hidup di alam semesta. Kenapa? Ada yang tahu? Enggak. Karena kita itu alam semesta itu sendiri. iya, gue pernah dengar itu. Nah, itu dia. Bahwa kita itu adalah alam semesta daripada mikroorganisme yang lainnya. Kita itu bagian dari alam semesta gitu loh. Jadi jangan menganggap Anda remeh, jangan menganggap Anda diri sendiri Anda remeh, jangan memperkecil diri Anda sendiri, jangan negative thinking dengan diri Anda sendiri. Anda itu luar biasa loh. Karena Anda itu bagian dari alam semesta itu sendiri. Ya, gitu. Jadi itu yang namanya divine timing itu berlaku jika Anda menginginkan sesuatu dan mantap yakin, ya semesta bakalan memproses gitu loh. Kenapa lu ngantuk? Iya. Siapa? Dia begitulah, ketika dia mencintai diri sendiri, dia membuka diri sendiri, memberitahu bahwa Nah, ini kesempatan gua, ABC. coy. Nah, itu dia lah. Ini kesempatan Itulah gua. konsep itu. Makanya gue bilang kan, gue pengen yang terakhir karena itu ini waktu krusial dan pembahasannya juga krusial. Dan ini udah lama gue pendem dan pengen gue sharing ke lu semua. Nih, gue nambahin guys. Nanti pada video gue sebelumnya kan itu gue membahas tentang apa sih itu masalah dan datangnya masalah itu dari mana. Dan gue tuh belum sempat upload bahwa menyelesaikan masalah mulai dari mana. Mungkin di sini yang gue ambil konsep bahwa kita perlu memaknai daripada obrolan kita saat ini, kita perlu memaknai apa yang ada pada diri kita sendiri, kita mengenali diri kita sendiri, Iya. kita mencintai diri kita sendiri. Terus kenapa? Enggak udah. Kita mencintai diri kita sendiri, kita mengetahui problema apa, dan mungkin memang di video gua yang selanjutnya itu membahas tentang menyelesaikan masalah itu mulai dari mana, dan itu teramat dekat dengan diri kita sendiri, bahwa di situ konsepnya adalah labirin. Kita punya pintu ABC, kita sudah tahu ABC ini seperti apa gambaran dan konsepnya, bahkan kita sudah tahu kesalahan-kesalahan daripada konsep itu sendiri dari pintu A, B, dan C. Tapi kita terkadang lupa untuk bahwa kita lebih mementingkan omongan orang lain. Kita tidak memvalidasi bahwa meyakini diri kita. Terkadang spiritual itu perlu kita meyakini bahwa diri kita itu ada, ucapan kita itu ada. Jangan sampai kita bimbang dengan ucapan orang lain hanya karena kita ragu dan ingin divalidasi oleh orang lain. Enggak, sebenarnya validasi dari orang lain ada pentingnya, cuman enggak terlalu signifikan menurut gua. Ya, Yang karena yang tahu diri kita ya diri kita sendiri. Anda boleh Anda boleh menerima masukan-masukan dari orang lain, tapi tetap keputusan terakhir Ada di ada kita. di diri Anda sendiri. Sama Tetap halnya itu. mungkin seperti gue selalu ngomong sama teman-teman, lu mau cerita apapun sama gue silahkan, selagi gue bisa mendengarkan, gue akan mendengarkan apapun cerita lu. Dan tapi ketika gue bisa memberikan saran, itu hal yang paling penting, eksekusi daripada saran gue adalah keputusan diri lu sendiri. Lu mau ngambil saran gue atau enggak, itu keputusan lu, bukan keputusan gue gitu. Ya, finishing touch-nya. Finishing ya, betul. Kalau dalam bola kayak gitu. Hoi, Oke, jangan lupa subscribe. nih kalian bisa komen atau Request. Bahan-bahan apa, bahan omongan apa, bahan sharing apa kan gitu. iya. Dan gue sih selalu taruh email di deskripsi, mungkin kalian bisa email gue juga. Kalau kalau Instagramnya memang mau. juga. Instagram, email, dan juga akun gue lainnya sih. Ya, apa-apa. Oke. Ada tambahan, Bang?
no comment. Oh, no comment tentang spiritual. Tambahannya paling kita akan buat grup baru. Udah. Enggak bercanda. Lah serius aja serius Udah. amat. Oke, ini cutit nih udah malam. Enggak, itu sensor. Ada tambahan lagi bang? Udah sih cukup aja, ntar kalau Ini kita next aja lah ya. next Video. jujurnya gue juga lagi belajar sih soal spiritual itu, lagi belajar. Cuma yang gue tahu sekarang gue share. Ya. Mungkin teman-teman juga udah punya pengalaman spiritual yang lebih, tapi bukan spiritual yang gaib ya. Bukan. Tapi spiritual koneksi antara diri sendiri dan dengan yang di sekitar Anda gitu. Bisa Sekitar share kita. juga kok di sini. Bukan yang goib-goiban gitu. Jangan goib ya. Bukan takut, males. Nih, gue terima kasih sama teman-teman semua yang telah hadir ke sini, silaturahmi ke sini. Tanpa kita sadarin ternyata kita telah memaknai bahwa diri kita sendiri. Dan gue berterima kasih sama kalian yang telah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, comment, and share. Dan juga jangan lupa untuk subscribe. Bila kalian senang dengan konten-konten ini, kalian bisa klik juga tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video gue selanjutnya. Oke, salam dari gue Mayang Humairoh. Kita butuh Wassalamualaikum kopi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.